Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Ayyuhal ikhwatu fillah, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang cerah ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih ditetapkan di atas iman, kita masih ditetapkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan menjauhi larangan-larangan dalam agamanya. Ayyuhal ikhwatu fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri, salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang terkenal, kepada murid-muridnya, para ulama ahlul hadis di zamannya, beliau mengatakan, amma ba'du, fa innakum fi zamanin kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna an yudrikuhu wa lahum min al-'ilmi ma laysa lana wa lahum min as-sabri ma laysa lana ولهم من القدم في الإسلام ما ليس لنا فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وقدر من الجمال. Beliau semoga Allah merahmatinya mengatakan, amma ba'du, adapun selanjutnya, maka ketahuilah sesungguhnya kalian saat ini hidup di satu zaman, di satu masa yang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung untuk tidak mencapai zaman tersebut. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik umat ini, berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman tersebut. Padahal mereka memiliki perlengkapan, memiliki kesiapan yang lebih mapan untuk menghadapi semua kerusakan-kerusakan tersebut. Mereka memiliki ilmu yang tidak kita miliki. Mereka memiliki kesabaran dalam menghadapi hawa nafsu yang tidak kita miliki. Mereka memiliki keterdahuluan masuk Islam yang tidak kita miliki. Fa kaifa bina, maka kira-kira bagaimana kondisi kita ketika kita menjumpai zaman tersebut dengan perbekalan yang sangat pas-pasan bahkan kurang. Ilmu kita yang sedikit, kesabaran kita yang sedikit, ditambah lagi sedikitnya orang-orang yang bersama kita dalam kebaikan, ditambah lagi dengan kerusakan yang ada pada manusia di sekitar kita dan keburukan yang ada di akhir zaman. Nasihat yang berharga ini disampaikan oleh salah seorang ulama ahlul hadis yang mengerti benar hakikat agama Islam dan mengerti betul tentang kelemahan hati manusia. Kelemahan hati manusia, tentang mudahnya hati manusia itu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dikuatkan dengan taufik darinya. Disampaikan di hadapan murid-muridnya yang juga para ulama ahlul hadis, yang juga mereka adalah orang-orang semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Maka ketika disampaikan ini juga di hadapan para ulama tabi'in atau yang setelahnya,
disampaikan pada zaman yang masih penuh dengan kebaikan, yang masih dijamin khairiyahnya, kebaikannya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka bagaimana kira-kira kalau beliau melihat zaman kita? Bagaimana kira-kira kalau beliau melihat kerusakan yang terjadi di zaman kita? Dan kondisi kita orang-orang yang menisbahkan diri kepada sunnah, yang persiapan kita sangat minim dalam mempersiapkan menghadapi kerusakan-kerusakan tersebut. Maka ayyuhal Allah fil istiqamah. Perhatikanlah masalah istiqamah, bahwa apa yang kita miliki masih sangat-sangat kurang. Persiapan bekal kita masih sangat-sangat minim. Kalau di hadapan para tabi'in saja diucapkan ucapan seperti ini, apalagi di hadapan kita. Istiqamah yang berarti suluku siratil mustaqim, duna ta'ridin anhu yamnatan wa la yasrah. Menempuh jalan yang lurus tanpa berpaling darinya ke kiri maupun ke kanan. Ini adalah perkara yang sulit, perkara yang berat, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Janganlah merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki, karena memang mungkin kalau kita bandingkan dengan orang-orang di zaman kita, orang-orang di sekitar kita merasa paling tinggi ilmunya, paling senior dalam mengikuti manhaj salaf, akan tetapi apa yang kita miliki sangat jauh dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat oleh para ulama salaf dalam memahami dan mengamalkan ilmu agama ini. Maka jangan merasa cukup, karena sudah kita ketahui perasaan merasa cukup ini akan menimbulkan sifat sombong dan akan menimbulkan sifat merasa tidak butuh lagi untuk meminta perlindungan dari Allah atau untuk mengoreksi diri. Padahal sudah kita ketahui sebab utama yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengengkaukan hidayah dalam diri seseorang, taufiknya dalam diri seorang hamba adalah jika dia selalu terus bergantung kepada Allah dan tidak merasa percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam ucapannya ketika mendefinisikan pengertian daripada taufik, beliau mengatakan fa idza kana taufiqu bi yadillahi la bi yadil 'abdi fa miftahuhu ad-du'a wa sirkul luju'i ila Allah wa rahbatu ilaih. Maka kalau yang namanya taufik itu adalah di tangan Allah dan bukan di tangan hamba, maka berarti kunci daripada taufik adalah banyak berdoa kepada Allah, disertai dengan penyadaran diri yang sempurna kepadanya, juga disertai dengan perasaan takut dan berharap kepada Allah. Maka subhanallah, ternyata orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang mendapatkan keteguhan di atas iman dan hidayah, bukanlah orang-orang yang terlalu merasa percaya diri dalam agamanya, terlalu merasa bisa menjamin dirinya untuk selamat. Bukankah Rasulullah SAW sendiri berdoa dalam doanya yang kita kenal, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Maka ayyuhal ikhwatu billah, kemungkinan untuk menyimpang ini adalah hal yang selalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang menjamin kita untuk selamat. Kita sekarang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, menyimpang dari jalan Allah karena sebab fitnah dan syubhat dan syahwat yang sangat samar, yang terkadang tidak kita ketahui. Bahkan terkadang seorang telah terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadar bahwa dia telah terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Lihatlah Rasulullah SAW menggambarkan kondisi fitnah yang sangat buruk keadaannya di akhir zaman dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bariru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian segera melaksanakan amalan-amalan soleh sebelum nanti kalian didahului dengan munculnya fitnah, kerusakan-kerusakan yang mengancam agama kita di akhir zaman, yang sampai digambarkan dalam hadis ini. Fitnah itu adalah kaqita'il lailil mudlimah, seperti satu bagian malam yang sangat gelap dan gelap gulita. Fitnahnya tidak nampak, tidak semua orang menyadarinya. Bahkan orang yang terjerumus pun dia mungkin tidak mengetahui bahwa dia telah termakan fitnah tersebut. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran.
Sehingga ketika datangnya fitnah ini, ada orang yang di pagi harinya dalam keadaan beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir, mungkin tanpa disadarinya. Dan ada orang yang di sore harinya dalam keadaan beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia, karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Maka ayuhal ikhwatu fillah, kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya masing-masing jiwa melihat bagaimana dirinya menghadapi fitnah-fitnah tersebut di akhir zaman. Hendaknya di masing-masing jiwa membekali dirinya dengan sesuatu yang menguatkan. Karena sekali lagi yang berhubungan dengan hati itu tidak sama dengan mengarahkan anggota badan. Hati manusia itu disebutkan dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qalbu ibni Adam ashaddu qilaban minal qidri idza ijtama'at ghalayanan." Sungguh-sungguh hati manusia itu lebih mudah berbolak-baliknya, lebih mudah berpaling dan berubah-ubahnya dibandingkan dengan berbolak-baliknya air yang terkumpul dalam panci ketika dalam keadaan mendidih. Bisa dibayangkan bagaimana lemahnya hati manusia. Bisa dibayangkan bagaimana mudahnya terpengaruh hati manusia kalau kita tidak bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, yang Maha mampu untuk meneguhkan hati manusia. Oleh karena itulah kita ketahui semua di antara doa yang banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Maka semoga dengan khutbah yang singkat ini mengingatkan kita akan pentingnya istiqamah dan berusaha untuk mencari sebab-sebab yang menguatkan hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bi hadyi sayyidil mursalin wa bi qawlihi al-qawim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di antara sebab utama yang menjadikan seseorang untuk selalu mudah, teguh dan istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika dia merasakan masa-masa huzur, masa-masa lemah dalam iman, masa-masa lemah dalam semangat mengamalkan sunnah, yang ini mesti terjadi pada diri manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syarratan wa thumma fadratan. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ila ghairi dzalika faqad dhalla." Sesungguhnya masing-masing amal itu ada masa-masa semangatnya dan mesti ada masa-masa lemahnya, masa-masa futurnya. Maka barang siapa yang mengalahkan masa-masa lemahnya kepada sunnahku, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang mengarahkannya kepada selain itu, maka sungguh dia telah sesat. Di antara sebab utama yang hendaknya selalu kita pegang adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Karena Al-Quran merupakan sumber peneguh utama bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak." Demikianlah agar kami jadikan Al-Quran itu sebagai peneguh hatimu. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber utama yang menjadikan mereka teguh adalah karena mereka mendengarkan langsung Al-Quran diturunkan dan dijelaskan maknanya oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka adalah sosok teladan dalam masalah keteguhan iman. Bagaimanapun besarnya cobaan dan penderitaan hidup yang mereka alami ketika mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Sahih Imam Bukhari, ketika Raja Romawi Heraklius menjelaskan, bertanya tentang sebab keteguhan imannya para sahabat, ketika beliau bertanya kepada Abu Sufyan dengan mengatakan,
hal yartaddu ahadun minhum sahfatan li dinihi ba'da an dakhala fihi. Apakah ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murtad meninggalkan agamanya ketika mereka telah masuk ke dalam Islam ini padahal demikian banyak cobaannya? Maka dia menjawab, "La, tidak ada seorang pun." Waktu itu Heraklius yang paham tentang ciri-ciri para nabi dan pengikutnya dari kitab Injil yang dipelajarinya mengatakan, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub." Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk ke dalam relung hati manusia. Maka orang yang memilikinya tidak akan meninggalkan iman itu selama-lamanya. Inilah manfaat dari mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid, utamanya tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tauhid uluhiyah. Inilah manfaat dari mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menguatkan keimanan dalam diri kita. Juga sebab lain yang tidak kalah pentingnya adalah selalu bergaul dengan orang-orang yang baik yang bisa memberikan nasihat kepada kita, khususnya ketika kita mengalami waktu-waktu yang kita merasakan diri kita sempit ketika menghadapi cobaan-cobaan dalam mempertahankan keimanan dan mempertahankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menggambarkan tentang peran guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Dalam kitab Al-Wabil Qayyim beliau mengatakan, "Wa kunna idza ishtadda bina al-khawf wa sa'at minna al-dhunun wa dhaqat bina al-ardu atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhabu dzalika kullu." Dan kami murid-murid beliau, murid-muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau kami merasakan ketakutan yang berlebihan ketika menghadapi cobaan-cobaan di jalan Allah, merasakan munculnya prasangka-prasangka buruk dan merasakan dunia ini sempit, kehidupan kami sempit, apa yang kami lakukan? Atainahu, kami akan mendatangi guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fama huwa illa an narahu, maka belum lagi setelah kami melihat beliau dan mendengarkan nasma' kalamahu, mendengarkan ucapannya, petunjuknya, nasihatnya, maka serta-merta yadhhabu dzalika kulluhu, semua yang kami rasakan itu menjadi hilang. Wa yanqalibu insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan, dan berganti dengan kelapangan dada, kekuatan, keyakinan dan ketenangan dalam jiwa. Subhanallah, nasihat dari seorang alim rabbani, seseorang yang paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kita butuhkan dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita senantiasa untuk selalu memiliki atau melakukan sebab-sebab yang memudahkan kita untuk istiqamah di atas agamanya, dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang mampu untuk meneguhkan dan menguatkan hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.